wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar rekan-rekan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya saya memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat rezeki ya hari ini, nikmat bisa puasa lagi, bisa sahur lagi tadi, bisa sholat tarawih lagi, bisa sholat berjamaah lagi, bisa berbagi lagi, bisa mengaji Al-Quran lagi, dan banyak rezeki yang tidak bisa saya ungkapkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana lagi yang harus saya dustakan? Alhamdulillah rabbil alamin. Oke rekan-rekan, ini baju. Nah, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Oke, saudara-saudara, rekan-rekan Sang 88 yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Jangan lupa rekan-rekan semua Sang 88 ikuti protokol kesehatan saat keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker. Ya. Terus makan makanan sehat deh ya. Olah makan istirahat gitu rekan-rekan. Oke, hari ini saya baru bisa membuat konten lagi karena kemarin sibuk bikin proposal skripsi. Alhamdulillah selesai sudah. Terus tadi sudah saya setorkan juga ke dosen saya ya. Terus tinggal menunggu, mudah-mudahan tidak ada revisi. Oke rekan-rekan, di luar itu saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya lagi nih. Nah, saya hari ini menggunakan baju stop ya, anti narkoba ya. Ini BNNP Bengkulu. Dulu saya di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Nah, dan saya sebagai relawan anti narkoba gitu ya di Bengkulu. Jadi ini saya dikasih kaos ini ya. Dulu banyak hotel-hotel juga yang pada ikut, mungkin jam-jam hotel juga. Nah ini saya mendapatkan ini. Kenapa saya tertarik ya? Karena saya dulu pemakai narkoba gitu. Dulu 2000 ke bawah 2000, dari tahun 2000-an lah ya. 2000 saya mulai. Terus sampai 2015 itu saya 2013-an ya, 2014-an itu saya sudah mulai stop gitu loh. Dan itu saya stop sendiri gitu. Jadi tanpa saya terapi. Alhamdulillahnya saya tidak ditangkap ya, alhamdulillah. Jadi saya tanpa terapi, tapi karena keinginan saya. Karena faktor jenuh ya. Saya jenuh terus hanya saat itu kesenangan yang saya dapat gitu loh. Jadi bukan kesenangan yang konsisten, tidak gitu loh. Tetapi kesenangan yang hanya saat dibutuhkan saja. Nah itu akhirnya. Terus kedua juga dampak dalam hidup ya, dalam lingkungan, terus lingkungan keluarga, lingkungan dekat rumah, terus di komunitas-komunitas lain juga, itu menjadi berkurang dalam arti teman-teman itu menjauh dari saya. Dan saat saya susah, tidak ada yang mensupport saya gitu loh. Jadi saya pernah sampai ya untungnya tidak sampai sakau ya istilahnya, tetapi butuh gitu. Saat saya butuh, tidak punya dana, teman-teman seperti itu malah mengutangkan saya gitu loh, memberi utangan saya. Akhirnya
ketagihan akhirnya habislah semua hasil kerja saya itu hanya untuk seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada dampak yang sangat-sangat bermanfaat buat saya, itu tidak ada gitu kan. Nah, jadi intinya adalah rekan-rekan bahwa perjalanan hidup saya dulu menggunakan narkoba itu sangat unik gitu loh. Sangat unik. Dan dulu saya sebagai bekerja di entertain gitu loh. Ya, di entertain saya pernah jadi GM di entertain juga ya, di diskotik, di karaoke gitu, di klub saya pernah menjadi general manager juga. Terus saya dulu DJ juga ya, saya seorang DJ juga. Karena saya tidak melebar kemana-mana, karena tidak semua ini khusus tentang diri saya ya. Jadi saya tidak mau menceritakan tentang orang lain walaupun profesinya sama, tidak, karena setiap orang itu punya pola hidup lain-lain. Saya yakin mereka lebih baik dari saya dulu ya, gitu loh. Nah, karena saya dulu ya di entertain, jadi mau tidak mau dan saya harus mengenal dan saya menggunakan narkoba ya, dari Inex ya, terus saya pernah nyabu ya, tapi saya tidak pernah ngetep ya, dalam artinya untuk saya tidak pernah ya gitu. Jadi lebih banyak ke Inex ya, Inex, sabu, terus sama ya alkohol. Kalau alkohol itu dulu konsumsi saya, bahkan dulu saya di rumah itu di kulkas itu harus ada alkohol, seperti dulu bir bintang itu, maaf saya sebutkan merek, itu ada. Terus minuman dulu itu adalah tequila, itu favorit saya dulu ya tequila. Orang tuh lebih suka sama Jack Daniel, kalau saya lebih suka dengan tequila dan Chivas dulu ya, Chivas. Terus orang lebih suka, akhirnya keluar produk baru, saya tetap dengan dua itu, dan itu menjadi konsumsi saya gitu loh dulu. Jadi benar-benar kehidupan saya tidak lepas dari seperti itu. Dan ya tidak gemuk gini gitu, tidak sebesar ini gitu ya. Bahkan saya bisa dulu pernah lebih besar dari ini, lebih gemuk dari ini gitu. Nah di situ merasa saya itu sudah semua oke, sudah running well. Jadi lusuh ya gitu. Jadi saya lihat foto-foto saya dulu itu dengan yang sekarang itu perbandingannya jauh sekali. Nah kenapa saya lakukan itu? Karena lingkungan dan ya lingkungan sih. Karena terus kedua karena saya ingin eksis ya, ingin dilihat gitu loh, jadi saya harus seperti itu. Ternyata saya mengambil kesimpulan, saya mengeluarkan satu kalimat diri saya bahwa hanya orang yang tidak ganteng yang mencari perhatian gitu. Karena kalau orang ganteng nggak perlu mencari perhatian, semua orang pasti sudah memperhatikan. Karena saya tidak ganteng gitu loh, tidak dalam arti ganteng tidak hanya fisik tapi semua gitu loh, semua tentang hidup saya itu tidak ganteng. Akhirnya saya bergaul dengan dunia narkoba seperti itu, dan akhirnya untuk mencari satu perhatian dari banyak orang gitu lah. Dan alhamdulillahnya, singkat cerita ya, nanti biar ada di next selanjutnya ceritanya. Jadi kalau saya ceritain itu panjang sekali gitu loh, nggak mungkin 1 jam ini cukup. Nah jadi singkat cerita, saya di 2015 ya kalau nggak salah, 2015-16 itu saya mulai jenuh dengan kehidupan saya, dengan hari-hari saya gitu ya. Kehidupan dalam arti hari-hari yang saya lakukan. Bangun tidur saya harus nyari minuman beralkohol gitu ya. Terus saya berangkat kerja harus seperti itu juga. Terus nongkrong di mana, makan dan sebagainya harus saya ditemani dengan alkohol. Kemudian setiap saya bekerja itu saya harus konsumsi narkoba seperti itu. Saya dulu lebih banyak ke Inek dibanding sabu ya. Sabu hanya coba-coba saja lah gitu. Jadi tidak ke ini sekali. Nah itu menjadi pola hidup saya yang membuat saya jenuh sendiri gitu loh ya kan. Jadi Allah memang memberi hidayah saya, itu saya memberi hidayah itu membuat saya itu jenuh dengan aktivitas yang saya lakukan selama saya menjadi
pengguna narkoba gitu. Akhirnya jenuh kok lama-lama saya malas ya, akhirnya berhenti, saya lari ke ganja. Dari sabu itu saya berhenti ya, karena sabu tidak terlalu ini, terus saya ke inek. Jadi setiap saya kerja itu saat nge-DJ ya harus ini, lama-lama saya berhenti menggunakan inek itu. Ternyata saat saya nge-DJ dulu tanpa inek ternyata enak gitu. Memang sih awal-awalnya tidak enak ya, merasa kayaknya kok nggak kena feel crowd-nya gitu, kok nggak kena lagunya ya gitu. Kalau dulu kan wah harus pakai, jadi kesannya saya ngelihat orang itu orang pada happy, padahal itu hanya menyenangkan diri saya sendiri lagu-lagu itu. Dan akhirnya saya mulai berhenti. Terus saya coba untuk nge-DJ tanpa narkoba, tapi tetap masih alkohol juga, tanpa narkoba, dan bisa mendapatkan feel-nya. Terus akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan dunia DJ. Saya mulai fokus untuk kembali ke manajemen ya, bekerja sebagai manajemen. Itu mulai saya bisa mengurangi itu. Semenjak saya dibalik menjadi manajemen di diskotik, saya menjadi manajer, itu malah saya bisa mengurangi gitu loh, mengurangi konsumsi saya. Nah itu malah lebih mengurangi saya konsumsi saya semenjak saya di manajemen. Nah disitulah membuat saya untuk menseriuskan, memfokuskan lagi saya untuk sudahlah saya di manajemen saja lah. Jadi DJ-nya saya tinggalkan gitu kan, di manajemen. Nah itu membuat saya benar-benar mengurangi. Dari situ akhirnya saya lari ke ganja gitu loh. Dari ganja karena narkoba sudah tidak tuh, jadi saya stop bisa langsung stop inek, stop sabu, saya akhirnya ke ganja. Nah sama saat saya kerja di ganja itu bukan saya kerja harus ngerokok ganja, itu emang inspirasi saya banyak sekali. Tetapi ada beberapa faktor yang membuat saya ketidakpuasan dalam membuat satu konsep akhirnya gitu. Terus akhirnya saya monoton hanya itu saja, jadi tidak kreasi saya itu tidak keluar sama sekali. Nah di situ saya tidak lama, tidak nyampe setahun, saya mulai berhenti. Tapi alkohol tetap gitu ya, tetap dulu masih konsumsi alkohol itu tetap. Nah akhirnya saya mulai berhenti. Di 6 bulan kemudian saya berhenti total. Nah akhirnya saya lari ke rokok. Jadi rokok saya kerja harus rokok dan alkohol dulu itu. Alhamdulillah, singkat cerita saya akhirnya fokuskan, saya kembali ke hotel. Di hotel itulah niat saya untuk berhenti, meninggalkan semuanya. Saya kembali ke hotel. Nah saat saya sudah di hotel, mulai itu alkohol. Walaupun hotel itu saya ada barnya gitu, tetapi saya malah tidak menyentuh alkohol. Alhamdulillah saya tidak menyentuh alkohol, tapi rokok masih. Nah akhirnya saya menemukan bahwa prinsip pentingnya saya itu, saya harus dikasih pekerjaan yang bermikir gitu. Saya harus mikir, saya dikasih kerjaan mikir, itu membuat lupa semuanya. Kenapa? Karena saya bisa menggunakan narkoba, minuman itu saat saya santai dulu itu. Saat santai, saat benar-benar kerjaan itu tidak berpikir gitu loh. Karena DJ kan saya hanya mikir saat saya lagi perform di atas, saya mikir gimana caranya orang ini bisa happy seperti itu. Nah setelah itu kan saya tidak itu di situ gitu. Nah jadi intinya saya bisa berhenti itu tanpa terapi, tanpa alhamdulillah saya tidak dibawa ke hukum ya, dan saya dikasih hidayah untuk bisa berhenti dengan cara saya dikasih pekerjaan-pekerjaan yang memikir gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, jadi saya sudah berapa ya, udah lama lah sudah. Alhamdulillah saya sudah meninggalkan itu semenjak saya di hotel gitu loh. Saat saya menjadi hotel sales manager dulu ya, saat ini saya sudah mulai meninggalkan itu karena saya harus berpikir gimana konsep dan revenue dan yang lainnya running well gitu loh, operasional. Di situ saya bisa berhenti total. Nah akhirnya saya gabunglah menjadi di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu sebagai relawan anti narkoba gitu. Makanya baju ini masih ada gitu loh. Ya, dan terima kasih nih untuk rekan-rekannya, Bang Budi apalagi ya, Bang Budi di ini, terus pimpinan juga BNN provinsi dan juga kabupaten ya. Kabupaten itu Bang Alek ya, dia itu dari kepolisian juga gitu. Provinsinya Pak siapa namanya itu tuh bintang 1 dia. Itu dekat sekali dengan saya, dan jadi alhamdulillah saya beberapa kali juga menjadi narasumber mengenai dampak dari
narkoba itu apa, terus gimana cara berhentinya gitu. Jadi banyak yang nanya, mereka disangkain saya itu terapi, padahal tidak. Jadi saya tanpa terapi, Allah memberikan hidayah ke saya untuk bisa berhenti tanpa saya dibawa ke hukum dalam arti oh saya ditangkap dan alhamdulillah tidak gitu loh. Alhamdulillah Allah masih sayang dengan saya, akhirnya saya bisa berhenti dan alhamdulillah gitu loh. Jadi untuk rekan-rekan yang mulai 88, do not touch narkoba ya, karena dampaknya tidak bagus. Kita hanya punya teman saat itu saja, saat kita sudah di luar itu tidak ada lagi teman. Kita apalagi saat rekan-rekan atau saat nanti kita dipenjarakan itu, auzubillah minal ya, jangan sampai itu tidak ada teman yang mau menjenguk. Saya yakin. Kenapa? Karena kejadiannya adalah teman-teman saya banyak yang ditangkap, itu satu orang pun tidak ada yang mau datang ke sana. Karena kasus narkoba itu paling nggak akan mau ngejenguk gitu loh. Ya, jadi jangan pernah sentuh narkoba ya. Tanpa narkoba kita sehat kok. Ya. Ide kita akan lebih kreatif lagi dan Indonesia ini akan lebih aman. Terus usaha kita juga lancar, kita tidak ada bersinggungan atau tidak ada urusan dengan hukum dah ya. Capek, kasihan orang tua kita gitu. Coba pikirin orang tua lah, orang tua apalagi kalau sudah punya anak istri, pikirin anak istri kita. Ya, gimana nanti kalau misalnya dimasukkan ke dalam penjara, anak istri kita harus seperti apa? Apakah tega melihat istri kita kerja? Apakah tega melihat anak kita harus kerja dengan kondisi masih kecil? Jadi pikirkan 2 kali, jangan pernah menyentuh narkoba. Narkoba itu bukan teman sejati. Teman sejati kita adalah untuk yang muslim Allah, Al-Quran, ya, selawat kepada Nabi, zikir itu adalah teman sejati kita dan pelindung kita. Ya, minta hidayah sama Allah untuk teman-teman Sang Mu'alaf 88 yang beragama muslim, minta hidayah sama Allah, Allah akan kasihkan gitu loh. Jangan sampai kita berurusan dengan hukum, itu tidak bagus karena image-nya akan tidak bagus ya gitu. Oke rekan-rekan, dari saya cukup sekian cerita tentang bahwa dulu saya pernah menggunakan narkoba dan gimana caranya saya berhenti. Itu semua Allah yang memberikan dan hati saya itu langsung membuat untuk berhenti. Jadi berhenti itu tergantung kita ya, tergantung kita. Walaupun di depan ada, kita tidak akan mau. Seperti itu rekan-rekan. Layaknya ginilah, layaknya teman-teman benci dengan mantan. Ya kalau sudah nggak suka dengan mantan kan begitu. Nah itu peace ya. Oke, sekali lagi mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya hanya menceritakan tentang kehidupan saya, tidak kehidupan orang lain. Ini adalah kisah nyata tentang hidup saya. Seperti itu. Jadi saya ingin berbagi gimana caranya bisa hijrah dari menggunakan narkoba. Oke rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad.